Saat pertama kali bertemu dengan Arman, aku merasa seperti dunia ini milik kami berdua. Dia adalah pria yang penuh perhatian, penyayang, dan memiliki segalanya yang aku impikan dalam seorang pasangan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa perbedaan kami bukan hanya tentang latar belakang keluarga, tetapi juga tentang cara pandang hidup yang sangat berbeda. Arman berasal dari keluarga kaya raya. Orang tuanya memiliki bisnis besar yang telah diwariskan turun-temurun, dan mereka tinggal di sebuah rumah megah di kawasan elit ibu kota. Hidup mereka dikelilingi oleh kemewahan, mobil-mobil mewah, dan segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Aku, di sisi lain, datang dari keluarga yang jauh lebih sederhana. Ayahku bekerja sebagai buruh pabrik, sementara ibuku seorang guru SD di sekolah negeri. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang jauh dari pusat kota, tetapi rumah itu penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Hidup kami tidak pernah mewah, tetapi kami merasa kaya dengan cinta dan kehangatan. Ketika Arman dan aku memutuskan untuk menikah, aku merasa bahwa cinta kami akan mengatasi segalanya. Namun, perbedaan latar belakang kami mulai terasa setelah pernikahan. Ibu mertuaku, Bu Melanie, adalah wanita yang sangat terpelajar dan sangat menjaga status sosial keluarganya. Sejak awal pernikahan, aku merasa bahwa dia tidak benar-benar menerima aku sebagai bagian dari keluarganya. Pada suatu kesempatan, saat kami menghadiri sebuah acara keluarga besar yang diadakan oleh keluarga Arman, ibu mertuaku dengan sengaja menyindir keluargaku. "Dina, apakah keluargamu sering mengadakan pertemuan besar seperti ini?" Tanyanya sambil menatapku tajam, seakan-akan mengukur seberapa layak aku berada di acara itu. Aku hanya tersenyum, meski dalam hati, kata-katanya melukai. Setiap kali aku berinteraksi dengan keluarganya, ada perasaan tidak nyaman yang terus menggelayuti. Ibu mertuaku, dengan segala keanggunannya, selalu berusaha menunjukkan betapa rendahnya status sosial keluargaku di matanya. Suatu hari, setelah acara makan malam keluarga, dia berkata dengan nada merendahkan, "Mungkin akan lebih baik jika kita sedikit lebih berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang dari kalangan berbeda. Kita harus menjaga reputasi keluarga." Arman selalu membela aku. "Ibu, itu tidak adil. Dina adalah bagian dari keluarga ini," katanya, tetapi aku bisa merasakan bahwa meskipun dia membela aku, ada rasa canggung di antara mereka. Aku tidak ingin menjadi beban, jadi aku memilih untuk diam dan menghindari konfrontasi. Namun, meski aku berusaha untuk tetap tenang, aku merasa semakin tertekan dengan sikap ibu mertuaku. Setiap kata-kata sindirannya, meski terdengar halus, membuat aku merasa tidak dihargai. Aku mencoba untuk lebih menerima kenyataan ini, tetapi semakin lama, perasaan itu semakin menggerogoti hatiku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa benar-benar bertahan di lingkungan yang seperti ini? Aku mencintai Arman, tetapi bagaimana dengan perasaan dan martabatku sebagai individu? Saat aku hamil anak pertama kami, aku berharap perasaan keluarga Arman akan berubah. Namun, kenyataan justru semakin memperburuk keadaan. Ibu mertuaku sering memberi komentar yang tidak perlu, dan meskipun dia terlihat perhatian pada awalnya, aku bisa merasakan bahwa ia tetap merasa aku tidak cukup baik untuk anaknya. Suatu hari, setelah ulang tahunku, aku mengunjungi ibu mertuaku untuk memberi ucapan terima kasih. Ia menerima aku dengan senyum, tetapi aku bisa melihat ekspresi matanya yang penuh perhitungan. "Dina, sepertinya kamu harus lebih sering bergaul dengan orang-orang yang lebih pantas," katanya tanpa mengalihkan pandangannya. "Kamu tahu, menjadi bagian dari keluarga yang lebih bergengsi itu penting." Kata-kata itu menyakitkan, tetapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku. Aku hanya mengangguk dan berpamitan. Dalam hati, aku merasa kecewa, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku mencintai Arman, dan aku ingin membuktikan bahwa aku bukanlah orang yang hanya bergantung pada status keluarganya. Keputusan untuk tidak membiarkan keluarganya mendikte kehidupanku mulai tumbuh di hatiku. Aku merasa bahwa aku perlu menemukan cara untuk berdiri di atas kaki sendiri, tanpa merasa bahwa aku hanya menjadi pelengkap dalam hidup mereka. Aku mulai berpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan, sebuah bisnis yang bisa memberiku penghasilan sendiri. Bisnis ini, meskipun kecil, bisa menjadi langkah pertama menuju kemandirian. Aku tahu bahwa ini adalah langkah besar,
Tetapi aku yakin jika aku bekerja keras, aku bisa mencapai sesuatu yang berarti. Arman, yang selalu mendukungku, tidak pernah meragukan kemampuanku. Kamu pasti bisa, sayang. Aku akan selalu di sampingmu, katanya suatu malam ketika aku memberitahunya tentang rencanaku. Kata-kata itu memberikan kekuatan baru padaku, dan aku merasa lebih yakin untuk memulai. Aku mulai menjual kerajinan tangan secara online, dan meskipun awalnya sulit, perlahan-lahan bisnis kecil ini mulai berkembang. Aku menghabiskan banyak waktu untuk membuat produk dan memasarkan barang-barangku. Setelah beberapa bulan, aku berhasil membuka toko fisik di sebuah pusat perbelanjaan kecil. Namun, meski aku mulai merasakan kesuksesan, aku tetap merasa tidak nyaman dengan perasaan keluarganya yang tidak sepenuhnya menerima aku. Ibu mertuaku tetap tidak berubah. Suatu kali, setelah aku mengundang mereka untuk datang ke toko baruku, ibu mertuaku hanya menyeringai. "Oh, toko yang sederhana ini. Tapi setidaknya kamu mencoba, kan?" katanya dengan nada yang sulit kuartikan. Aku mencoba untuk tidak marah, tetapi dalam hatiku, aku merasa bahwa aku harus melakukan lebih banyak lagi. Aku tidak ingin hanya berdiam diri dan membiarkan orang-orang di sekitar kami merendahkan usahaku. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa mencapai sukses dengan cara yang benar, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang aku yakini. Pada titik ini, aku mulai melihat perubahan pada diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa kecil hati atau minder setiap kali bertemu dengan keluarga Arman. Aku mulai lebih percaya diri dengan usahaku, dan aku tahu bahwa aku memiliki sesuatu yang berharga. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan diri untuk diterima. Namun, meskipun aku semakin kuat, perasaan ibu mertuaku tetap tidak berubah. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan kelelahan batin. Apakah aku harus terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang tidak pernah benar-benar peduli padaku? Aku mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari perasaan ini adalah dengan membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku tidak membutuhkan pengakuan siapapun, kecuali dari diriku sendiri. Aku sudah cukup kuat, dan aku tahu bahwa aku tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun, termasuk ibu mertuaku. Keputusan untuk berdiri di atas kaki sendiri mulai mengubah cara pandangku. Aku tidak lagi merasa tertekan oleh pandangan ibu mertuaku, meskipun sesekali kata-katanya masih menyakiti. Aku terus fokus pada bisnis dan keluarga kecil kami. Arman mendukung sepenuhnya, meski aku tahu dalam hatinya dia berharap keluarganya bisa menerima aku lebih baik. Suatu hari, ketika aku sedang menyelesaikan beberapa pesanan di toko, Arman menghubungiku dengan berita yang membuatku terkejut. "Sayang, ibu ingin bertemu denganmu," katanya. "Dia ingin bicara soal bisnis yang kamu jalani." Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Apakah ini pertanda bahwa ibu mertuaku mulai mengakui usahaku, ataukah dia hanya ingin menunjukkan bahwa aku tidak sebanding dengan usahanya? Aku ragu, tetapi aku tidak bisa menolak undangannya. Hari itu, aku berpakaian sederhana tetapi elegan, mencoba memberikan kesan bahwa aku tahu siapa diriku. Aku berjalan masuk ke ruang tamu rumah mewah mereka dengan langkah yang mantap. Bu Melanie sudah menunggu, duduk di kursi favoritnya. Ia tampak berbeda, tidak seperti biasanya, ada kesan lebih lembut di wajahnya. "Dina, aku ingin berbicara tentang bisnismu," katanya, membuka percakapan dengan nada yang lebih tenang dari biasanya. Aku mengangguk, menunggu kata-katanya selanjutnya. "Tentu, Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan?" Ibu mertuaku menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku tahu kau bekerja keras untuk membangun bisnismu, dan meskipun aku tidak selalu sepakat dengan pilihanmu, aku ingin mengatakan bahwa aku bangga dengan apa yang sudah kamu capai." Aku terkejut mendengarnya. Bu Melanie, yang selama ini selalu merendahkan usaha-usahaku, kini mengakuinya. Mungkin, ia mulai memahami bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari garis keturunan atau status sosial. Mungkin dia juga mulai melihat bahwa nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh asal-usul keluarganya. "Terima kasih, Bu," jawabku dengan tulus. "Saya hanya ingin membuat keluarga saya bangga." Ibu mertuaku tersenyum tipis. "Aku tahu, Dina. Dan aku mulai menyadari bahwa mungkin aku terlalu keras pada kamu selama ini. Aku merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan diri.
Aku sudah cukup membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa harus merendahkan siapapun. Mungkin ibu mertuaku akhirnya melihat bahwa aku tidak hanya istri Arman, tetapi juga individu yang kuat, mandiri, dan penuh ambisi. Namun, meskipun kami berbicara dengan lebih lembut, aku tahu bahwa perjalanan ini tidak berakhir begitu saja. Masih ada banyak tantangan yang harus kuhadapi, baik dalam keluarga Arman maupun dalam menjalankan bisnis. Bisnisku terus berkembang, dan aku semakin dipercaya oleh banyak orang. Setiap hari aku semakin percaya diri dengan diriku sendiri, meskipun terkadang ada saat-saat di mana aku merasa terjebak dalam peran yang diharapkan orang lain dari diriku. Terkadang, kesuksesan juga bisa menjadi beban, karena semakin banyak orang yang menilai dari luar tanpa benar-benar mengenal usaha yang kita lakukan. Arman selalu ada di sampingku. Dia bukan hanya suami yang setia, tetapi juga teman sejati yang selalu mengingatkan untuk tetap rendah hati. Kamu lebih dari cukup, Dina, katanya setiap kali aku meragukan diri. Kita sudah membuktikan banyak hal. Jangan biarkan apapun atau siapapun merusak itu. Namun, ada satu kejadian yang mengubah pandanganku tentang kesombongan yang selama ini aku coba hindari. Pada suatu acara ulang tahun keluarga Arman, ibu mertuaku kembali menunjukkan sikapnya yang khas. Dia meminta aku untuk mengenakan gaun mahal dari desainer ternama yang dia pilihkan. Gaun itu, meskipun indah, bukanlah gayaku. Aku merasa seperti hanya mengikuti kehendaknya, bukan menjadi diriku sendiri. Dina, ini akan membuatmu lebih terlihat sesuai dengan keluarga kami, katanya dengan nada penuh harapan. Aku terdiam sejenak, menimbang kata-katanya. Tetapi kali ini, aku tidak bisa menuruti permintaannya. Aku memutuskan untuk tetap mengenakan gaun sederhana yang sudah kubeli beberapa bulan lalu. Meskipun aku tahu itu akan mengecewakan ibu mertuaku, aku merasa lebih baik dengan diriku sendiri. Aku sudah cukup lama berada dalam bayang-bayang kesombongan itu, dan sekarang saatnya untuk berdiri tegak dengan pilihan hidupku sendiri. Acara ulang tahun itu berjalan dengan biasa saja, meskipun aku bisa merasakan ketegangan di antara keluarga Arman. Ibu mertuaku tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat pilihanku, tetapi aku merasa tenang. Mungkin ini adalah titik balik dalam hidupku, menemukan keberanian untuk menjadi diriku sendiri, terlepas dari apa yang orang lain harapkan dariku. Di rumah, setelah acara selesai, Arman memelukku dengan erat. "Kamu luar biasa, sayang. Aku bangga padamu," katanya sambil memegang tanganku dengan penuh kasih. Aku hanya tersenyum, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan untuk tidak membeli kesombongan itu bukan hanya tentang gaun yang aku kenakan, tetapi juga tentang kebebasan yang aku rasakan dalam memilih untuk menjadi diriku sendiri, tanpa harus menyesuaikan diri dengan standar yang orang lain tentukan untukku. Kedepannya, aku tahu akan ada lebih banyak tantangan dan ketidakpastian yang harus dihadapi. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki Arman, keluarga kecil kami, dan yang paling penting, aku memiliki diriku sendiri. Waktu berlalu, dan meskipun aku merasa lebih kuat, aku sadar bahwa kesombongan keluarga Arman bukanlah masalah yang mudah hilang begitu saja. Meskipun aku sudah berhasil membuktikan diriku, aku tak bisa menghindari kenyataan bahwa ada banyak ketegangan yang terus muncul. Arman seringkali berada di tengah, berusaha menjadi penengah, tetapi aku bisa melihat bahwa keluarganya masih merasa canggung dengan perubahan ini. Pernah suatu ketika, aku diundang lagi ke rumah ibu mertuaku untuk makan malam keluarga. Suasana lebih tegang dari biasanya, meskipun ibu mertuaku berusaha untuk tidak menunjukkan ketidaksetujuannya secara langsung. Makan malam itu berlangsung dengan kesunyian yang aneh. Semua orang duduk dengan sikap formal, dan meskipun mereka mencoba berbicara, percakapan terasa canggung. Aku merasa terasing, seolah aku adalah orang luar meskipun aku sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Namun, ada satu kejadian yang membuatku merasa semakin mantap dengan keputusan yang telah kuambil. Ibu mertuaku, yang sebelumnya tidak pernah benar-benar memperlihatkan perhatian lebih, tiba-tiba mengajakku berbicara empat mata setelah makan malam selesai. "Aku ingin minta maaf, Dina," katanya, dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. "Aku tahu selama ini aku terlalu keras padamu. Aku pikir aku hanya ingin melindungi keluarga, tapi aku lupa bahwa kamu juga bagian dari keluarga ini." Aku merasa tersentuh mendengar kata-katanya. "Bu, tidak perlu minta maaf.
Saya tahu bahwa ini bukan hal yang mudah untuk Ibu terima. Tapi saya berterima kasih karena akhirnya Ibu mulai melihat usaha saya. Bu Melanie terdiam sejenak, lalu melanjutkan, aku melihat betapa keras kamu berusaha. Aku kira aku harus belajar banyak dari kamu, Dina. Keluarga kami memang terbiasa dengan kemewahan, tetapi kamu mengajarkan kami bahwa ada hal yang lebih penting dari itu. Aku terkejut. Tidak pernah sekalipun aku membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu darinya. Mungkin ada secercah harapan bahwa hubungan ini bisa menjadi lebih baik. Tapi meski ada perasaan lega, aku tahu bahwa perubahan ini masih harus dibuktikan dengan waktu. Selama beberapa minggu berikutnya, hubungan kami perlahan mulai membaik. Meskipun ibu mertuaku masih memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang banyak hal, dia mulai lebih terbuka untuk memahami siapa aku sebenarnya. Kami mulai saling menghargai, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari ketegangan yang pernah ada. Namun, aku tetap merasa bahwa aku tidak bisa sepenuhnya bergantung pada penerimaan keluarga Arman. Aku harus tetap memegang kendali atas hidupku dan usahaku. Bisnis yang kubangun semakin berkembang pesat. Setelah beberapa tahun, aku mampu membuka beberapa cabang di kota lain. Keberhasilanku tak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari kemampuan untuk tetap setia pada diriku sendiri, tanpa harus terpengaruh oleh standar yang dibentuk oleh orang lain. Arman semakin bangga padaku. Dia selalu mengingatkanku bahwa perjalanan kami bukan hanya tentang mencari penerimaan dari orang lain, tetapi tentang bagaimana kami membangun keluarga kami dengan cara kami sendiri. Namun, ada momen tertentu yang kembali mengingatkanku bahwa kesombongan keluarga Arman belum sepenuhnya hilang. Pada acara ulang tahun Arman yang ke-30, ibu mertuaku lagi-lagi menyarankan agar aku mengenakan gaun mahal yang sudah dia pilihkan untukku. Kali ini, meskipun aku merasa tidak nyaman dengan usulannya, aku memilih untuk mengenakannya. Bukan karena aku ingin menyenangkan hatinya, tetapi lebih karena aku ingin menunjukkan bahwa aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi. Acara itu berjalan dengan lancar, dan meskipun ibu mertuaku tampaknya sedikit lebih menerima, aku tahu bahwa di dalam hati, dia masih memandangku sebagai orang yang harus dibuktikan. Tapi kali ini, aku tidak merasa perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Aku telah mencapai banyak hal dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih tepat untuk diriku. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan itu. Arman dan aku terus menjalani hidup kami dengan cara yang kami inginkan. Keluarga kecil kami menjadi pusat kebahagiaan kami, dan meskipun ada perbedaan yang masih ada, aku tahu bahwa kami bisa melewati semuanya. Kesombongan yang pernah ada di antara kami kini perlahan memudar, dan yang tersisa adalah pemahaman dan penghargaan yang lebih dalam terhadap satu sama lain. Beberapa tahun setelah perubahan yang mulai terasa di keluargaku, aku menyadari bahwa kesombongan yang dulu mewarnai setiap pertemuan kini perlahan hilang. Meskipun ibu mertuaku, Bu Melanie, masih kadang memberikan sindiran halus, hubungan kami semakin membaik. Tidak lagi ada ketegangan yang begitu mencolok, dan setiap kali kami bertemu, kami berbicara lebih banyak tentang kehidupan dan kebahagiaan daripada status sosial atau harta benda. Namun, meski begitu, aku tetap tidak bisa sepenuhnya melupakan bagaimana aku pernah merasa terasing di tengah keluarga besar ini. Aku tahu bahwa meskipun mereka mulai menerima aku lebih baik, ada banyak hal yang masih perlu dipelajari, baik oleh aku maupun mereka. Pernikahanku dengan Arman tumbuh semakin kuat. Kami belajar untuk saling menghargai satu sama lain dan menghargai perbedaan yang ada. Arman selalu mengingatkan aku bahwa dalam hidup, yang terpenting bukanlah seberapa besar harta yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Kami lebih fokus untuk membangun keluarga yang bahagia daripada memikirkan standar sosial yang terus-menerus berubah. Tahun demi tahun berlalu, dan aku semakin mengerti bahwa apa yang aku cari bukanlah pengakuan dari orang lain, tetapi rasa damai dan kebahagiaan yang datang dari dalam diri sendiri. Bisnis yang kutangani tetap berkembang, dan aku bisa melihat bagaimana orang-orang yang dulu meremehkan kini mulai menghargai usahaku. Namun, meskipun begitu, aku tidak pernah lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun. Kehidupan kami semakin menyenangkan, dan kami semakin terikat satu sama lain. Arman dan aku selalu mengingatkan satu sama lain bahwa meskipun dunia seringkali dipenuhi dengan kesombongan dan perbedaan, yang penting adalah bagaimana kita menjaga kasih sayang dan menghargai setiap momen bersama orang yang kita cintai.
Aku tahu bahwa perjuanganku untuk membuktikan diri telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, dan aku merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Di ujung perjalanan ini, aku menyadari satu hal yang paling penting. Kesombongan orang lain tidak akan pernah bisa mengukur sejauh mana kita bisa berkembang. Aku adalah aku, dan itu sudah cukup. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk menghilangkan rasa ketegangan yang ada di keluarga Arman, aku merasa bahwa aku telah benar-benar melangkah ke dunia yang baru, dunia di mana aku bisa menjalani hidup tanpa merasa tertekan oleh harapan orang lain. Meski begitu, masih ada tantangan yang kadang datang menghampiri, dan aku tahu bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan waktu. Bisnis yang aku jalani semakin berkembang. Aku mampu memperluas jangkauan pasarku dan membuka beberapa cabang di kota-kota besar. Keberhasilan ini tidak datang dengan mudah, tetapi aku bangga dengan apa yang telah aku capai. Terkadang, aku merenung dan bertanya pada diriku sendiri, apakah ini semua cukup? Bisnis yang berhasil, keluarga yang bahagia, apakah itu benar-benar yang aku inginkan? Tetapi jawabanku selalu sama. Aku ingin menjadi wanita yang seutuhnya, dengan kebebasan untuk memilih dan hidup sesuai dengan impian dan harapanku sendiri. Namun, meski aku merasa bangga, aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Keberhasilan seringkali datang dengan tantangan baru, dan aku harus terus menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan diriku sendiri. Terkadang aku merasa seperti sedang berjalan di atas garis tipis, berusaha untuk tidak terjatuh di antara ekspektasi orang lain dan keinginanku sendiri. Arman selalu menjadi sosok yang menenangkan, memberi dukungan dan pengertian setiap kali aku merasa cemas. Aku tahu, bagaimanapun juga, kami telah melalui banyak hal bersama. Kami lebih kuat dari sebelumnya, meskipun seringkali dunia sekitar kami tidak memahami pilihan yang kami buat. Tetapi kami tidak peduli, karena kami tahu bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam keluarga, bukan dari apa yang orang lain katakan atau pikirkan. Pada suatu kesempatan, ketika kami sedang menikmati makan malam di rumah, Bu Melani, ibu mertuaku, kembali menunjukkan sisi lembutnya. Kali ini, dia tidak berbicara tentang bisnis atau perbedaan sosial yang ada di antara kami. Kami berbicara tentang kehidupan, tentang bagaimana aku dan Arman membangun keluarga kami, dan bagaimana aku berhasil mengatasi rintangan yang ada. Dina, aku harus mengakui bahwa aku sangat terkesan dengan bagaimana kamu menjalani hidupmu, kata Bu Melani dengan nada yang serius. Aku tahu aku tidak selalu mudah menerima kamu, tetapi aku melihat sekarang bahwa kamu adalah orang yang kuat. Kamu benar-benar pantas mendapat semua yang kamu miliki. Aku terdiam sejenak, terharu mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Bu. Itu artinya banyak bagi saya, jawabku dengan tulus. Ibu mertuaku tersenyum dan melanjutkan, kamu mengajarkan kami bahwa kebahagiaan bukan tentang uang atau status. Itu tentang bagaimana kita hidup dengan integritas dan kasih sayang. Aku merasa perasaan yang selama ini terpendam dalam diriku mulai mereda. Meskipun Bu Melani tidak akan pernah sepenuhnya berubah, aku bisa merasakan ada pemahaman yang mulai tumbuh antara kami. Ini adalah langkah kecil, tetapi itu adalah langkah yang berarti. Arman dan aku terus berjalan bersama, dan meskipun kehidupan kami penuh dengan tantangan dan perbedaan, kami semakin memahami satu sama lain. Kami tidak lagi terjebak dalam kesombongan atau penilaian orang lain. Kami tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan orang-orang yang kita cintai. Kehidupan kami mungkin jauh dari sempurna, tetapi aku merasa bahwa kami telah menemukan keseimbangan yang tepat. Kami saling mendukung dan saling mengingatkan untuk tetap rendah hati, meskipun kadang-kadang godaan untuk mengikuti standar sosial itu masih ada. Aku belajar bahwa hidup itu bukan tentang berkompetisi atau membandingkan diri dengan orang lain, melainkan tentang tumbuh bersama dan menciptakan kebahagiaan berdasarkan pilihan-pilihan yang kita buat. Kami terus merayakan setiap pencapaian kecil, karena kami tahu bahwa setiap langkah maju adalah kemenangan besar. Kami belajar bahwa kesombongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Sebaliknya, yang membawa kebahagiaan adalah hubungan yang tulus, usaha yang ikhlas, dan komitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan pada akhirnya,
Aku menyadari bahwa dengan segala kesombongan yang pernah ada, aku tidak hanya membeli kebahagiaan, tetapi juga menemukan siapa diriku sebenarnya. Seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh kasih, yang tidak lagi membutuhkan pengakuan orang lain untuk merasa cukup. Setelah mendengarkan cerita ini, semoga kita semua bisa belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari status sosial atau harta benda, melainkan dari hubungan yang tulus, usaha yang ikhlas, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Terkadang, kita harus melepaskan harapan orang lain dan fokus pada perjalanan pribadi kita untuk menemukan kebahagiaan sejati. Jangan lupa untuk terus mendukung dengan like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus memberikan cerita yang menginspirasi. Terima kasih telah mendengarkan.